Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Sabrina Evada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi ilmiah dengan judul Michelson-Morley Experiment. Pada tahun 1864, Maxwell berhasil menemukan 4 persamaan fundamentalnya, dan dengan persamaan tersebut, Maxwell berhasil menentukan kecepatan gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatan tersebut merupakan kecepatan cahaya, sehingga dapat disimpulkan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pada saat itu belum terdefinisi bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa medium perantara. Anggapannya bahwa ketika cahaya merupakan gelombang, maka cahaya membutuhkan medium perambatan. Nah, medium perambatannya pada saat itu disebut dengan ether. Nah, banyak fisikawan yang berlomba-lomba menguji apakah ether itu benar-benar ada atau tidak. Salah satunya adalah Albert Abraham Michelson dan Edward Morley rekannya pada tahun 1887. Michelson dan Morley membuat suatu alat yang disebut dengan interferometer. Ini gambar versi modernnya, di mana di sini ada polanya ya. Nah, versi zaman dahulunya seperti ini kira-kira. Alat ini menggunakan prinsip interferensi cahaya yang merupakan sifat dari gelombang. Apa itu interferensi? Interferensi adalah perpaduan dua atau lebih gelombang pada daerah tertentu yang memiliki syarat koheren. Koheren ini yaitu memiliki beda fase yang tetap dan amplitudo yang hampir sama. Nah, ketika kita membuat suatu persamaan gelombang berjalan, kita dapat ketahui misalkan gelombang tersebut berjalan dengan persamaan ini, kita bisa tahu bahwa beda fasenya yaitu V gitu. Pada saat T sama dengan 1 sekon, pada saat T sama dengan 5 sekon, 10 sekon, dan seterusnya ya akan tetap selalu V. Nah, untuk ilustrasi amplitudo yang sama, kira-kira seperti ini. Dimana di setiap ini, dia memiliki amplitudo yang sama juga, misalkan 2 dan minus 2. Bukan yang seperti ini ya gelombangnya, misalkan pertamanya dia besar, mengecil, seperti pada osilasi teredam. Itu bukan seperti ini. Interferensi ini menghasilkan suatu pola. Polanya yang disebut dengan pola interferensi gelap terang. Seperti yang dihasilkan di sini nih gambarnya. Nah, pola ini kalau kita lihat ini pola gelapnya, dan ini di sela-selanya ini pola terangnya. Nah, pola gelap terang ini menentukan jenis dari interferensi. Bisa interferensi konstruktif, bisa destruktif. Dimana kalau interferensi konstruktif itu terjadi pada dua gelombang yang fasenya sama, menghasilkan suatu gelombang yang saling menguatkan. Sedangkan destruktif itu gelombangnya berbeda fase nih, sehingga bisa saling melemahkan atau bahkan meniadakan seperti ini. Nah, untuk konstruktif sendiri itu polanya biasanya terang, pola terang. Sedangkan destruktif adalah pola gelap. Ada kaitannya waktu terhadap fase yang dihasilkan. Misalkan ketika kita menembakkan suatu gelombang dengan persamaan yang sama gitu ke dua sisi yang berbeda, ketika kita berbeda, ada selisih waktu sedikit saja, maka fasenya akan berbeda gitu. Nah, sehingga di sini ada kaitannya waktu dengan fase yang dihasilkan atau interferensinya nantinya jenisnya apa. Bagaimana kita menentukan keberadaan ether tersebut ada atau tidak, yaitu dengan menghitung atau mengukur kecepatan relatifnya, baik terhadap bumi maupun terhadap ether. Nah, kalau eksperimen yang dilakukan oleh Michelson-Morley itu memiliki prinsip kita memisahkan cahaya yang kita tembakkan kedua bagian, kemudian kita gabungkan kembali atau kita pantulkan kembali, dan kita lihat pola interferensi yang dihasilkan. Apabila kita ilustrasikan, kira-kira seperti ini. Di sini sumber penembak cahayanya. Di sini ada beam splitter, fungsinya untuk memisahkan cahaya. Di sini ada C1 dan C2 yang merupakan cermin. Di sini ada cermin yang bebas bergerak, dan di sini ada cermin yang tetap. Dan di sini ada layar yang fungsinya menangkap polanya. Nah, ketika jadi sumber ini menembakkan cahaya misalkan, lalu dipisahkan oleh beam splitter, kemudian di sini dipantulkan kembali
dan akan tergabung di sini, terjadi pola interferensi. Lalu akan ditangkap di layar bagaimana pola yang dihasilkannya. Ini secara eksperimental yang dilakukan oleh Michelson dan Morley. Nah, secara teori dan konsep, ketika ada ether, maka ether tersebut akan mempengaruhi waktunya, karena ether itu sendiri memiliki kecepatan. Dia misalkan ethernya arahnya ke sana semua ya. Nah, maka dia kan bergerak juga. Nah, dengan dia bergerak juga mempengaruhi kecepatan yang ada pada eksperimen ini kan. Jadi secara teori itu kita gambarkan kira-kira skematik dari Michelson-Morley itu seperti itu. Nah, kita coba hitung sebelum dilakukannya percobaan. Nah, kira-kira digambarkan seperti ini ya. Ada sumber, ditembakkan, lalu dipantulkan kembali, lalu ditangkap oleh layar. Seperti itu. Nah, untuk analoginya, ether itu dapat kita analogikan sebagai aliran sungai, di mana ketika kita mau menyeberang suatu sungai, kita bisa pilih lintasan 1 misalkan dan lintasan 2. Dan apabila ada aliran sungai ini cukup deras, maka akan terjadi perbedaan waktu antara ini dan ini gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, berarti di sini kita harus menghitung waktu. Nah, secara teori kita gambarkan di sini ada kondisi 1 dan ada kondisi 2, dan kita akan hitung waktu kondisi 1 dan kondisi 2. Bagaimana? Secara teori adanya ether akan menghasilkan perbedaan waktu. Berarti di sini kita akan hitung perbedaan waktunya. Dan perbedaan waktu tersebut akan menghasilkan pola yang gelap. Ingat tadi di awal ya, waktu mempengaruhi fase dan jenis dari interferensinya, dan ketika ada perbedaan waktu maka akan terjadi pola gelap atau pola destruktif. Ini secara teori. Nah, ketika dihitung, di sini kita harus definisikan dulu atau kita notasikan dulu. Di sini ada D aksen, dan V kali T ini adalah jarak tempuh ether di bidang horizontal. Ini GLB aja ya sebenarnya ya, bahwa S sama dengan V kali T. Saya sebutnya langsung V kali T. Di sini kita gunakan GLB untuk menentukan waktunya. Lalu karena di sini membentuk segitiga Pythagoras, kita terapkan teorema Pythagoras untuk menghitung T-nya. Kita akan mencari T, jadi kita ubah jadi fungsi atau persamaan T. Nah, di sini kita akan dekati dengan binomial teorema, yaitu ketika kita anggap V kuadrat per C kuadratnya sangat kecil. Nah, kita akan peroleh bentuk ini akan sama dengan bentuk ini, dan kita peroleh waktunya dengan menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk kondisi kedua, yaitu ini, di sini ada perbedaannya. Di sini ethernya ke arah kanan, maka kecepatan V-nya ini, kecepatan C-nya ini akan ditambah dengan kecepatan ether untuk yang arah kanan, sedangkan yang ke kiri akan dikurang. Nah, di sini saya gambar ethernya ke arah kiri. Jadi yang ke kiri yang dijumlah dan yang ke kanan yang dikurang. Sama konsepnya di sini, kita mendefinisikan terlebih dulu. Ini kan tadi C-nya, terus kita tambah dengan kecepatan ethernya, kita kurang untuk yang berlawanan arah. Dengan ini juga D. Kita definisikan dengan GLB waktunya. Nah, lalu di sini kita peroleh bentuk yang mirip dengan yang di sini tadi ya. Nah, kita dapat lakukan pendekatan juga. Ketika kita melakukan pendekatan ini bisa sangat kecil, maka kita gunakan binomial teorema untuk pendekatan tersebut. Kita peroleh bentuk ini akan sama dengan bentuk ini, dan kita peroleh T-nya itu. Jadi itu di sini kita akan menyamakan T yang kondisi 1 dengan T kondisi 2 bentuknya, sehingga kita dapat jumlahkan atau kita kurangkan, kita lihat perbedaan waktunya. Nah, di sini kondisi 1 bentuknya ini dia setengah ya, di sini tidak. Artinya di sini waktu kondisi 1 dan 2 berbeda, sehingga ada selisih atau beda waktu. Nah, di sini menghasilkan pola gelap ya secara teori. Nah, tetapi ternyata secara eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Morley itu menghasilkan pola yang terang, bukan yang gelap secara teori tadi. Jadi artinya tidak ada terjadinya perbedaan waktu, atau waktu pada kondisi 1 dan kondisi 2 ini sama. Sehingga dapat disimpulkan eksperimen Michelson-Morley ini memperoleh kebalikannya, dan ether itu tidak ada.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.